ongoing thing. Oke guys, kita udah sampai di Nganjuk. Oke guys, kita kenalan dulu dengan Pak siapa Pak? Pak Sam. Pak Sam. Oke teman-teman, kita sekarang di peternakan lelenya Pak Sam. Dan ini Pak Sam ini pakai Hafindo ya Pak Sam ya? Iya, Hafindo. Ini min 2 semuanya Pak Sam ya? Iya, min 2. Ini tadi datengin lagi sekitar 50 sak. Oke teman-teman, kita mau tanya-tanya tentang metode cara beternak ikan Pak Sam ini gimana sih? Kita tanya-tanya ya teman-teman ya. Sam, udah berapa lama Pak Sam beternak lele? Hampir 8 tahun, Mas. 8 tahun? Iya. Hampir 8 tahun. Luar biasa. Ini udah tebaran berapa ribu Pak Sam? Ini kan semuanya di sekolah bilang. Semua mungkin sekitar 200 sampai 250. 250-an. Iya. Setiap pakai Hafindo Pak Sam? Hafindo baru nyoba Hafindo itu satu tahun ini hasilnya bagus. Hasilnya Terus nyoba Hafindo terus. Terus sistem timbangannya gimana Pak Sam? Kalau untuk daerah sini biasanya kalau Timbangannya sini Mas. Biasanya satu box itu dikurangi 5 kilo. Satu box kira-kira itu isinya 70 kilo ya. Itu dirapaksi sekitar 5 kilo. Kemudian dari timbangan lurus itu maju 2 kilo. timbangan lurus itu maju 2 kilo. Iya. Terus rendemen ketemu berapa Pak? Kalau rendemennya kalau di sini ya sekitar 28-29 bisa. 28-29 ya memang ya. Wah, luar biasa teman-teman. Makanya kita datangkan lagi 100 sak ini. Iya. Yang kemarin 50, hari ini 50. Nah ini teman-teman, ini datengin lagi Hafindo. Kalau untuk metode konsentratnya ini biasanya pakai min 2 terus sampai panen apa? Iya. Berarti nggak pernah pakai min 3 ya? Tidak pernah. Oh gitu. Kok pakai min 2 sampai akhir itu tujuannya untuk apa itu Pak? Biasanya Pak? Biar lebih rata aja. Tapi kalau untuk sortir atau nyerit gitu pasti Pak ya? Iya. Itu juga dilakukan ya? Itu teman-teman, ikannya di situ teman-teman. Oke Pak, kita lihat ikannya Pak. Monggo. Nah oke teman-teman, ini ikan umur berapa ini Pak? Ini ikan-ikan yang ada di sini nih Pak semuanya Pak? Rata-rata 1 bulanan. 1 bulanan ya? 1 bulan. Dari ini biasanya satu kolam ini tebaran berapa? 12.000. 12.000 Pak? Iya. Kolam ukuran berapa Pak ini Pak? Ukuran 4x7. 4x7 12.000. Iya. Wah super padat ini. Biasanya per meternya dikasih berapa Pak? Ada sekitar 400 sampai 500 Mas. Gila tebar padat nih teman-teman. Nah untuk metode-metode misalnya pakai prebiotik lah, pakai apa gitu gimana Pak? Tidak, sementara kita hanya air aja. Main di air ya Pak ya? Tapi kalau menurut Bapak gimana? Misalnya prebiotik itu menambah bobot lah atau gimana, itu yang penting air sama konsentrat yang bagus apa prebiotik itu biasanya perlu Pak biasanya? Yang terpenting air sama Pakannya. konsentrat ya. Kalau pakannya bagus, pakannya bagus untuk hasilnya insya Allah bagus. gitu teman-teman. Jadi sama teman-teman, sama di Tulungagung juga seperti itu. Dan juga sistem timbangannya ya, kalau di sini bisa keluar 28 sampai 29. Itu dengan timbangan yang rapaksi 5 kilo dan majunya 2 kilo ya. Ya, jadi gitu teman-teman. Ini biasanya kalau untuk sortir Pak, dari tebar awal itu biasanya berapa bulan Pak? Kalau di sini rata-rata langsung Mas. Langsung, jadi masuk ukur 6 gitu sudah langsung sampai panen. Biasanya begitu. Oh berarti nggak pernah pakai nyerit-nyerit. Nah ini dia teman-teman nih. Ini yang perlu kita. Biasanya langsung kalau di daerah sini tuh. Nggak takut ada ikan yang besar gitu Pak? Kadang ada, mesti ada 1-2 ada. Cuman kadang kalau
kalau pas waktu ngasih makan gitu ada kelihatan, kalau kena bisa kita ambil, kalau nggak kena ya udah biarkan gitu aja. Oh berarti itu apa, ngambilnya pas waktu ngasih Iya, makan? ngasih makan itu sekalian sama diambil. Oh itu teman-teman, itu metode itu saya pakai dulu teman-teman. Dulu saya juga pakai metode seperti itu. Jadi kalau biasanya kalau nggak pagi, malam gitu pakai senter gitu. Kalau nanti ada yang besar naik langsung disirup gitu Pak ya. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau diserit Mas. Ya sebenarnya seperti ini Pak ya. Tulungagung itu bagus. Serit. 1 bulan diserit gitu bagus. Lebih bagus itu. Itu supaya ngelompokin ikan-ikannya, terus nanti ikannya biasanya kan dihitung lagi gitu Pak ya kalau di Tulungagung. Lebih bagus. Tapi sampai sekarang dengan metode yang seperti itu belum ada kendala yang misalnya ikan habis gitu, belum pernah Pak ya? Nggak ada ya? Enggak terlalu, pengaruhnya nggak terlalu besar. Jadi untuk masuk pertama itu ukur 6 rata-rata. Rata-rata ukur 6. Ukur 5 gitu gimana? Nggak pernah. Ukur 5 nanti pada waktu panen itu masih banyak yang beronggolan. Kalau ukur 6 udah dikit sekali yang besar-besar itu. Ini Pak, ini untuk teman-teman ini yang mau budidaya lele pemula, ini kalau untuk disarankan ini biasanya nebar bibit itu biasanya yang paling aman itu Pak. Ukur berapa Pak? Di ukur 67 itu. 67 ya? Iya. Kalau 67 nanti tanpa nyerit pun bisa, ikan insya Allah sudah enggak terlalu banyak besarannya. Bisa rata lah kalau 67. Tapi kalau 4, 5 gitu kadang masih belum rata ikan. Masih belum rata ya. Terus juga dibarengi dengan cara metode itu Pak ya, ngasih makannya itu -2 itu supaya untuk ikan raca Pak ya. Ikan penyebarannya pakan kan lebih merata. Ikan yang kecil pun juga ikut bisa makan Pak ya. Maksudnya gitu. Itu teman-teman. Jadi penjelasan dari Pak Sam tuh seperti itu kalau untuk metode cara ngasih makan ikan dan juga cara tebar ikan. Ini teman-teman, kolamnya tuh ya nggak segitu besar sih kayak di Tulungagung. Cuma 4x7, cuma isinya padat sekitar 400 sampai 500 ekor per meter teman-teman. Kalau di ini isinya 12.000 ya Pak ya. Ngeri. Kalau aku aja nggak berani teman-teman 12.000. Mungkin cuma 5.000 lah kalau untuk tapi ini sampai padat segitu teman-teman. Tapi untuk ini biasanya kalau satu kolam ini bisa keluar berapa ton Pak? Berapa kuintal gitu? Rata-rata 1 ton. Rata-rata 1 ton Pak. Teman-teman, aku nggak bujuk teman-teman. Ini langsung dari petaninya Pak Sam sendiri teman-teman. Ini daerah mana Pak? Desanya sini. Desa Kampung Baru, Desa Dusun Koripan, Desa Kampung Baru. Desa Kampung Baru, Tanjung Anom, Nganjuk. Ya. Nganjuk teman-teman. Ya, jadi perbedaan Nganjuk dan juga Tulungagung tuh kalau untuk masalah timbangan seperti itu tadi teman-teman yang dijelaskan oleh Pak Sam ini. Nah ini dia kolamnya. Nah itu dia pakannya teman-teman. Pak Sam itu pakai HL baru 1 tahun dan ngerasain HL itu enak ya. Di sini bisa keluar hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Belum pernah ganti yang lain. Nah gitu teman-teman. Jadi metodenya tuh simple banget Pak ya. Iya. Simple banget. Praktis. Cuman pemilihan bibitnya memang harus agak besar gitu. Waktu tebar pertama bibitnya yang agak besar 6-7 teman-teman. Kalau untuk aman itu udah nggak usah nyortir, yang penting pakannya ya Pak ya. Iya, pakannya selektif. Yang penting pakannya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Nah itu dia teman-teman. Insya Allah pakai Avindo mantap Pak. Oke teman-teman, jadi kerasa seperti ini. Kalau untuk kocoran Pak, kocoran biasanya 1 hari berapa jam? Kalau di sini metodenya itu pagi siang kan kasih makan. Pagi siang kasih makan biasanya kita kurangi airnya itu sampai 20 cm, kemudian kita ganti air yang baru 20 cm itu, terus baru kasih makan. Sore juga begitu. Setiap pagi dan sore. Berarti ini nanti kan ini udah siang ya Pak ya. Nanti sore ini dikurangi 20 cm lah 20 ya. 20 cm dikurangi semuanya. Kemudian nanti
kasih air yang baru, kasih air yang baru 20 cm, lalu kasih makan. Baru kasih makan. Sudah itu nanti ikannya luar biasa nanti. Setiap hari. Soalnya di sini sumbernya kan mudah. 10 meter sudah enggak sudah lancar sekali. Ngebor 10 meter gitu sudah luar biasa airnya, enggak habis. Benar teman-teman. Ya, daerah penanganannya mungkin berbeda ya. Beda-beda. Kalau di Tulungagung mungkin dikocor 24 jam. Nah, kalau di sini rata-rata begitu. Nah, itu teman-teman. Ini ilmu baru ini dari Nganjuk, teman-teman. Jadi setiap kali mau ngasih makan, setiap pagi dan sore itu selalu rutinitasnya di air dibuang. Nah, yang bawah. Dibuang yang bawah 20 cm. Diganti air baru baru dikasih makan. Jadi biasanya kalau untuk ngebuang air ini dari kolam-kolam ini semua, misalnya pagi Pak ya, itu butuh waktu berapa menit Pak ini untuk kolam-kolam semuanya ini? Mungkin per kolamnya butuh sekitar 30 menit mungkin. 30 menit. 30 menit untuk mengurangi airnya itu. Jadi untuk proses untuk buang kotoran lah. Untuk buang kotoran bawah ya Pak ya? Buang kotoran. Ini kedalaman berapa meter Pak? 1 meteran. 1 meter aja ya? Sama teman-teman. Ya rata-rata 1 meteran lah. Nah ini metode baru nih teman-teman. Ini bisa digunakan ini untuk teman-teman semuanya di rumah nih. Jadi sebelum ngasih makan itu dikurangi airnya, lalu ditambah, lalu baru dikasih makan. Itu nanti ikannya pasti makannya sosok lahap, ya Pak ya? Lahap banget ya Pak ya? Iya. Biasanya panen berapa bulan Pak? Rata-rata tetap 3 bulan. 3 bulan ya Pak ya? Aman kalau 3 bulan. 3 bulan teman-teman. Di bawah itu berbahaya Mas. Bahayanya apa Pak? Ya berbahaya kalau kelebihan kasih makan kita kan ikannya jadi nggak sehat. Mudah kena penyakit. Oh misalnya yang itu ya, kayak isinya meledak itu ya? Ya. Insangnya meledak itu ya? Insangnya meledak itu kalau kelebihan. Kalau rata-rata 3 bulan bagus. Sudah. 3 bulan ikannya normal ikannya. Standar ikan itu. Normalnya ikan lah teman-teman. Jadi kalau 2,5 bulan itu ya oke lah bisa dipanen, cuma ya kalau bisa 3 bulan aja lah, bebas dari penyakit. Nah ini kan Pak, ini kan warna airnya kan hijau ya sekarang ya, hijau. Ini nanti kalau udah dewasa tetap hijau apa berubah jadi merah? Berubah jadi agak kecoklatan gitu nanti. Enggak merah? Enggak. Coklat berarti Pak ya? Iya, soalnya kan kita airnya sering ganti. Makanya airnya lebih kecoklatan bening atau ke hijau bening. Kalau airnya gantinya sering, kebanyakan airnya hijau bening. Hijau bening. Ya sebenarnya yang bagus tuh yang air seperti ini loh. Ya macam-macam kadang ada petani yang suka air merah. Suka air merah gitu ya. Air hijau. Tergantung kebiasaan ikannya Mas. Sebenarnya kalau air hijau, air merah, air itu pengaruhnya di ikan apa besar tak Pak? Tergantung kebiasaan ikan itu dari kecil. Gitu aja Kak sebetulnya. Memang kalau air merah itu memang kan biasanya kalau ada penyakit kayak sejenis cacar dan sebagainya mudah terserang Mbak ya. Mudah sembuhnya. Tapi kalau air hijau ini memang agak susah kadang. Cuman memang kalau air hijau bening itu biasanya ikannya makannya luar biasa. Cepat besarnya lebih cepat. Lebih cepat besar, lebih di daging juga lebih itu Pak ya, penyerapannya lebih. Iya, ikannya ini hitam-hitam gitu loh. Biasanya kalau ikan warnanya hitam-hitam itu bobot juga. Nah, itu teman-teman. Udah 8 tahun Pak ya setia di lele Pak ya. Iya, 8 tahun. 8 tahun teman-teman. Ini tebaran 100.000 Pak ya. Berapa petak ini Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 20 petak. Yang barisan panen itu yang 10 petak. Oh ya. Dan ini timbangannya seperti ini teman-teman. Ini udah ada tempat timbangnya sendiri. Iya. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu. Ini sedikit ilmu dari Nganjuk teman-teman, dari Pak Sam teman-teman. Jadi kalian bisa terapkan itu metode yang dibilang dari Pak Sam tadi ya. Kira-kira tata cara makannya seperti itu. Dan juga masuk bibit yang paling aman itu ya ukur 6-7 lah.
untuk pemula ini biasanya kan banyak ya Pak Sam, pemula-pemula yang tanya, Mas untuk ukur yang bagus masuk tebar itu berapa ya? Itu biasanya banyak yang tanya. Kalau untuk pemula lebih besar lebih bagus. Lebih besar lebih bagus Pak ya sebenarnya ya. Betul. Resikonya nggak terlalu besar. Risikonya terlalu Sehat, besar. Ikan ikut 7. Nah ini lagi Pak, untuk air Pak ya, fermentasi air nih. Iya. Untuk sebelum tebar benih ya, biasanya. Itu gimana Pak metodenya biasanya? Sama seperti yang lain-lain. Jadi kolam yang sudah barusan panen itu kita ambil sebagian, terus baru kira-kira 30% lah, terus baru yang 70% air jernih, iya air baru. Nanti kita diamkan sehari 2 hari sudah siap tebar. Nah teman-teman, sama kan metodenya. Jadi pakai air itu lah ya, bekas panen ya? Iya, bekas panen. Air bekas panen. Asalkan yang dipanen itu ikannya sehat, insya Allah sehat. Insya Allah airnya juga sehat Pak ya. Nah gitu teman-teman. Jadi enggak itu Pak ya pakai prebiotik lah atau gimana gitu enggak ya? Cuma pakai bekas air panen. Air bekas panen ya. Terus ditambah lagi dengan air baru, air jernih, diamkan 2 hari. Sudah itu siap tebar. Setelah itu siap tebar. Gitu teman-teman. Jadi untuk metode-metode di sini tuh seperti itu kira-kira. Oke Pak Sam, terima kasih udah bagi ilmunya dengan kami. Semoga sukses selalu dengan Havindonya. Terima kasih Havindo, mantap. Mantap jiwa. Oke teman-teman. Itu tadi bincang-bincang dengan Pak Sam teman-teman. Ini dari Nganjuk langsung teman-teman. Nih. Metodenya seperti itu, simple banget. Ya kira-kira kalian bisa lah terapkan di rumah itu metode yang sangat simple itu tadi. Oke teman-teman, gitu aja. Jangan lupa dengan subscribe dan pantengin terus channel Gaijin. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa, bye bye.